Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di juz yang kedua ya. Wa qala mas'alatun. Jika dibacanya tasbih yang di dalam rukuk atau yang dalam sujud pada tempat yang lain, adakah disunatkan sujud sahwi atau tiada? Bersalah-salah ulama. Artinya ketika sujud kita baca subhana rabbil azim, ketika kita rukuk baca subhana rabbil a'la, terbalik ya, itu terbalik. Kita biasakan subhana rabbil azim ketika rukuk, al-a'la ketika sujud ya, ini dibalik. Sunnah tak masalah tersebut itu. Kata Asnawi, disunatkan baginya sujud sahwi dan mengikut akan dia Syekhul Islam dalam syarah Manhaj. Itu ada begitu ya. Keempat, sebab syak ia pada meninggalkan suatu ab'ad. Ab'ad itu artinya sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi, beda hayat ya. Qala, daripada segala ab'ad yang tersebut itu, seperti syak ia pada meninggalkan qunut atau tahiyat awal atau barang sebagainya, maka hendaklah sujud sahwi. Tetapi jika syak ia pada mengerjakan perbuatan yang ditegakkan, yang dijabar, tahu tuh mengerjakannya yang dijabar itu yang digantikan tuh ya. Jabrun tuh kan ganti ya, dengan sujud sahwi seperti berkata-kata yang sedikit dengan lupa, maka tiadalah sujud sahwi, karena bahwasanya asal ketiadaan mengerjakan dia. Dan jika meninggalkan seorang akan suatu ab'ad atau mengerjakan barang yang menghendaki sujud sahwi, ab'ad itu apabila tertinggal kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian maka syak ia pada akhir sembahyangnya, sudahkah ia sujud sahwi atau belum? Hendaklah ia sujud sahwi atau syak ia, adakah ia sujud sahwi 2 kali atau sekali? Maka hendaklah ia sujud sekali lagi. Karena bahwasanya asal ketiadaan sujud. Dan demikian lagi jika syak ia pada meninggalkan ruku atau sujud atas suatu rakaat, maka hendaklah diperbuatnya akan dia, kemudian maka sujud sahwi ia. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salam sekalipun, maka jika di dalam sembahyang yang 4 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaatkah sudah atau 4 rakaat, maka wajib atasnya mengambil yakin dengan menjadikan sembahyang itu 3 rakaat. Ya. Dan menambahi serakaat lagi, karena bahwasanya asal ketiadaan memperbuat dia. Kemudian maka sujud sahwi ia. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salam sekalipun, seperti baru ingat ia akan bahwasanya ialah rakaat yang keempat, demikianlah hukum tiap-tiap yang disembahyangkan dengan syak dan diihtimalkan lebihnya, hendaklah ia sujud sahwi karena syak ia pada lebihnya. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salamnya sekalipun, melainkan jika hilang syaknya dahulu daripada membawa barang yang diihtimalkan, yang diperkirakan ya, yang tanggungnya itu lebihnya, maka tiadalah sujud sahwi karena barang ini perbuatnya itu wajib atas tiap-tiap hal, maka tiada memberi bekas syak di dalamnya. Misalnya umpama syak orang yang sembahyang 4 rakaat di dalam
rakaat yang ketiga. Adakah rakaat ini yang ketiga atau yang keempat? Maka ingat ia dalam rakaat yang ketiga itu, yakni dahulu daripada berdiri bagi rakaat yang keempat, bahwa rakaat itu rakaat yang ketiga, jua tiadalah ia sujud sahwi. Dari karena barang yang dibawanya dengan dia serta syak itu wajib ia atas tiap-tiap takdir. Bersalahan jika ingat ia kemudian daripada berdiri pada rakaat yang keempat akan bahwa rakaat yang ketiga, yaitu yang dahulu daripada rakaat ini, hendaklah ia sujud sahwi karena syak ketika berdiri kepada rakaat yang keempat pada lebihnya yang diihtimalkan, maka apa tuh? Maka serasa, ya serasa itu ya. Namun jika teringat, Ya, iya. Maka serasa, merasa ya. Maka serasa ia membawa akan rakaat yang lebih dengan takdir, tetapi jika ingat ia akan bahwasanya rakaat itu yang kelima wajib atas duduk. Nah, tidak boleh lagi. Kalau kelima lebih berarti tak ada syarat di 5. Dengan segera lalu ia membaca tahiyat. Jika belum dibacanya kemudian maka sujud sahwi ia. Tuh, isya itu rasa 4 5 tidak bisa lagi, mesti 4 itu tidak ada. Maghrib rasa 3 4 tidak bisa kecuali 2 dengan 3 ya. Tuh. Jadi tak ada syak namanya, itu dah berlebih. Tak boleh diteruskan. Waqala mas'alatun, apabila syak seorang pada bilangan rakaat sembahyangnya adakah sudah genap atau kurang, wajib atasnya mengambil yakin dengan menjadikan sembahyang itu kurang serakaat serta menambahi serakaat lagi, karena tiada harus baginya pada ketika itu memakai dhannya, sangkanya ya, akan genapnya. Genap itu artinya 2 ke 4 6 juga genap, 6 8 itu semua genap ya. Kalau ganjil kan beda. Atau kurangnya dengan tiada harus ia menurut kata orang lain atau perbuatan orang lain pada genapnya, atau kurangnya atau lebihnya, dan jika ada orang itu banyak sekalipun, melainkan jika ada banyaknya sampai kepada bilangan tawatur sekira hasil pengetahuan yang daruri akan genapnya atau kurangnya dengan kata orang atau perbuatan orang itu, maka ketika itu hendaklah diturutnya kata atau perbuatan mereka itu. Tuh, kenapa kita sembahyang? Aku rasa nih 3 atau 4 nih imamnya. Orang semua begitu, tidak begitu, tetap kau tetap ikut. Tapi kalau banyak yang tidak ikut, berarti ikut yang begitu. Tidak mungkin kalau sudah 3 lebih itu, ya tentunya kan bukan itu ya. Tawatur itu berita yang umum. Tawatur itu artinya yang sudah kebanyakannya ya. Itu hadis tawaturan. Karena tersebut dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salati falam yadri as-shalla thalathan am arba'an fal yatrah asy-syakka wal yabni ala mastayqina thumma yasjuda sajdataini qabla ay yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu ay ruddatha as-sajdatani wa ma tadammanahu minal julusi bainahuma ilal arba'. Apa dikatakan? Artinya apabila syak seorang daripada kamu di dalam sembahyang, maka tiada diketahuinya adakah ia sudah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dibuangnya akan syaknya itu dan perbuatnya atas barang yang diyakinkannya, kemudian sujud sahwi ia dahulu daripada salamnya. Jadi sujud sahwi itu sebelum maka jika ada sembahyang itu 5 rakaat, niscaya dikembalikannya oleh sujud sahwi akan sembahyangnya itu kepada 4 rakaat. Dari karena dua sujud sahwi itu jadi menempel ya. Barang yang cedera di dalam sembahyang
sebab lebih atau kurang. Jadi kena kurangkan lebih tetap sujud sahwi. Itu lupa dua-duanya, ya. Jangan ditambah. Ya, tambahan sengaja dah. Tambah satu lagi lah. Nah, tidak ada begitu ya. Tidak boleh. Ya. Mas'alatun. Waqala, jika lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal sendirinya atau serta duduknya, maka ingat ia kemudian daripada berdiri sujud tiga. Betul, maka janganlah ia kembali duduk akan tahiyat itu karena ia sudah masuk mengerjakan rukun. Nah tuh, 2 rakaat aku tahiyat langsung bertegak, teruskan aja. Kalau sudah tegak turun itu bisa masalah tuh ya. Karena itu sunnah ya. Maka jika kembali ia kepada duduk akan tahiyat itu dengan disengajanya lagi tahu ia akan haramnya, niscaya batallah sembahyangnya. Tuh. Karena sujud yang 2 rakaat itu kan ya itu sunnah. 4 rakaat yang 2 itu sunnah. Apa namanya, tahiyat awal itu ya. Maka tadi mana? Ayo baca. Cak. Kau baca. Ini tuh baca. Buat ya, bagi. Maka jika ada sembahyang itu 5 rakaat, niscaya dikembalikannya oleh sujud sahwi akan sembahyang itu kepada 4 rakaat karena 2 sujud ya itu sampai situ betul. Terlebih ya? Lebih ya? Hah? Tetapi di bawah nak. Gimana terus? Tetapi jika kembali ia seseorang dengan lupanya seseorang atau dengan jahilnya akan haram kembali, maka tiadalah batal sembahyangnya. Terus? Hanya wajib atasnya seseorang berdiri apabila ingat ia atau tahu akan haramnya, dan sujud sahwi ia dahulu daripada salamnya. Inilah perintah imam atau yang sembahyang seorang diri. Adapun makmum, maka jika berdiri imamnya meninggalkan tahiyat awal, wajib atas makmum itu mengikut imamnya. Ya, duduk aja lah. Ya, ikut. Ya. Pada berdiri, karena jika tertinggal ia daripada mengikut imamnya, ya. Karena membaca tahiyah dengan disengajanya lagi tahu ia akan haramnya pada sunnah tuh. Ya, ini saya batal lah sembahyangnya. Karena imam itu diikut kalau masalah ikut 2 rakaat tegak. Imam duduk aja lah. Nah, tuh. Imam kan baca nyambung itu kan baca Fatihah. Terus ada itu batal sembahyangnya. Kita anggap keliru. Itu jangan. Itu karena tahiyat awal itu sunnah ya. Dan jika mengikut makmum akan imamnya pada berdiri meninggalkan tahiyat awal, kemudian maka kembali imamnya kepada duduk akan tahiyat, maka janganlah mengikut makmum, itu akan dia pada duduk, karena duduk imamnya itu tiada sunyi, ada kalanya dengan disengajanya, maka itu batal sembahyangnya, atau dengan lupanya, maka itu tiada harus mengikut dia. Kita tegak sudah, imam duduk lagi. Bertahan kau. Itu bahasanya. Kalau ini beda ya. Karena bisa saja lupa, bisa saja sengaja ya. Maka pada ketika itu hendaklah makmum itu berniat mufaraqah. Berpisah. Tegak. Duduk lagi ya, sudah tegak. Aku udah pisah lah sudah. Maka kamu langsungkan salat, tidak mengikuti imam lagi. Ya, bukan mufaraqah itu keluar langsung, enggak, disitulah keluarlah kita bubar. Dewan imam apa tuh, enggak ya, itu mufaraqah itu pisah ya, tak ikut berimaman lagi ya.
berarti itu ngerti itu makmum tidak nak kata imam alim-alim makmum ni tuh. Ya sekali-kali gitu imam diajari ya tak? Atau menanti ia. Nah, dalam qiyam tunggu sampai imam tegak lagi. Ya, tasyahud kan? Berdiri lagi dia. Tetapi berniat mufarakah terlebih baik daripada menanti. Ya. Dan jika mengikut makmum itu akan imamnya pada duduk dengan disengajanya lagi tahu akan haramnya, maka batal sembahyangnya. Nah, dia sembahyang imamnya itu dia batal juga. Sembahyang banyak gayanya ya. Kenapa? Tentang mubarak itu kita ikut gerakan imam itu masih atau enggak diperkirakan bacaan ini ya jangan diaminkan. Kita kan semua mubarakah kita tahu nih imam baca salah ini, udah salahkan kita. Ketika dia ruku mau tegak dia baru kita ruku. Waladhdallin jangan diaminkan, kau baca Fatihah sendiri supaya nampak di orang banyak tuh. Itu yang bikin fitnah. Itu mesti dijaga juga. Itu kalau kamu langsung di situ kata asal sih. Mungkin orang itu bisa salah terus bacaan kan. Dia bilang, "Mas, sini. Kenapa sih pulang tuh keluar kalau kau jadi imam dia keluar terus?" Timbul tuh jaga fitnah itu. Mana tahu memang sudah ada masalah sama itu dia, paham dah tuh? Jadi fitnah kan? Ya. Oh berarti aku nih selama ini salah terus nih. Nah, timbul. Sedangkan salah tak diinginkan yang model begitu. Ya tak? Bersatu ketika tersebut itu aja. Makanya pandai-pandai. Ya. Assalamualaikum dulu dia. Kita Rasulullah ikut kan dia melampau kita salam. Dosa kita ya. Kalau itu tak sah. Nah, ajak lain. Itu aja. Ya. Bandar-bandar dikira-kirakan tersebut itu. Tetap kalau mengaminkan berarti mengikut ya. Itu aja. Kenapa? Babu soal. Dia baru 3 rakaat, dia lupa, tapi dia anggap dia lupa rakaat. Tapi dia ingatkan orang makmum setelah, tapi dia yakin itu sudah 4 rakaat Ustaz dengan begitu. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus tidak karena diingatkan oleh makmum tadi? Enggak, kalau dia sudah yakin biarlah dia imamnya. Makmumnya tidak boleh. Macam salat maghrib nih kan, salat isya itu dia merasa sudah 4. Salam kita tidak usah ya makmum kalau ngikuti, ini baru 3 semuanya tak. Itu batal ngikuti. Dia salam kita bertegak lagi, itu saja. Aku yakin 4 punyaku itu bilang. Nah, apa kasih sibuk? Ini orang tukar gitu kayaknya. Bikin kelahi. Ya. Jadi tidak usah diamkan lah sudah. Ya, ada orang begitu tuh. Ya, sedang kita baca Fatihah saja jim dengan dal itu aja, saya pernah tegur orang, tak mau lagi ngomong sama kita. Itu guru-guru besar mana pernah negur aku, kata bilang, ini baru ustaz kemarin. Dan negur saya. Nah, itu berarti kan marah dia. 7 tahun tak mau lagi. Ada orang gitu, sampai mati lah orangnya. Lantak lah kena bantai waktu kau. Nah, itu bahasanya gitu. Jadi payah masalah salat ini, ya. Jadi betul-betul di tengah. Karena ya ada imamnya tak mau tahu, dia tuh lah punya dia tuh bantai terus. Iya betul ada yang begitu. Pokoknya dia punya tuh lah, ya. Lagu dia punya, gam dia punya. Dia tak peduli sama orang, tapi maksudnya mudah-mudahan kesempatan orang. Ya, yang namanya orang pembimbing itu begitu, semestinya kesempatan yang muda-muda ya. Ya kalau kita sudah tak tahu lah ya. Nah, cakap apa lah. Doa juga tapi tak kena apa. Belum. Jelas. Kalau kita tak ada aminkan, jadi fitnah pula. Kenapa Ustaz tidak aminkan orang tua? Nah, kalau diaminkan awak tak dengar. Di suaranya kedengaran, cuman tak jelas ya kan. Betul. Ada orang. Nah gitu ya. Ada yang begitu, kita dah nyebut ya. Jadi ngomong apalah. Semestinya kita nih kalau sudah usia berusia nih kasih kesempatan yang muda-muda nih. Lebih bagus bagi kesempatan orang itu bukan kita jatuh, enggak kita mana naik. Itu aja. Nah, orang ini kadang enggak punya hati model begitu tuh. Enggak mau mengalah. Iyanya, itulah tadi. Ya enggak? Kayak siapa pun tersinggung, itu kita enggak nyebut orangnya, cuma sifatnya. Kalau kau tahu apa boleh buat itu urusan kau lah. Ya, tapi aku kalau kau sebut kau yang salah. Ya, cuman sifat ya. Itu aja. Kenapa lagi? Tentang sholat witir tapi bisa makruh kalau kita menjadikan 3 rakaat dan 1 salam. Siapa yang bilang? Enggak lah.
Kalau orang sembahyang tuh makruh, Menyamai Ya. salat maghrib. iya, tak sembahyang gimana? Witir itu dia ada kalanya di bulan Ramadan itu tiga rakaat dengan 3 rakaat paling kurang, banyak 11. Kalau 2 Ramadan sekurang-kurang 1. Nah itu bedanya, itu aja. Witir itu mana ganjil, itu saja. Kita mudah kadang makruh. Kalau makruh itu ini bahasanya makruh dalam hukum itu dibenci. Orang sembahyang dibenci, dia bilang nanti sembahyang. Nah itu bahasanya, itu aja bahasa yang genap tuh. Jangan ini hukum ini sama orang baca. Biasa kita maghrib kan baca semua kuliah dulu kan baru kulhu kan. Dibaliknya baca kulhu dulu baru kul. Imam model. Nah, karena marah juga nih. Nah, orang sedang imam kalau marah, kau jadi imam belum tentu. Itu dalam bahasanya. Nah, makruh dibilangkan terbalik. Bukan makruh itu, khilaful aula, beda dengan biasanya. Kalau makruh itu dibenci. Nah, kalau orang baca Quran dibenci, baca kasidah gimana? Bernyanyi bagaimana? Itu ya bahasa. Ya, jadi tidak mudah kita makan hukum makruh, sunnah, wajib, haram dan bermacam-macam. Tentu ada masalah, nanti menimbulkan masalah lagi. Itu aja. Ya, baguslah dia baca daripada baca. Silakan baca Fatihah aja boleh. Fatihah aja dibacanya. Itu saja ya. Kenapa? Nanya apa kau? Kalau misalnya dia salat bacaan terus pas 4 rakaat dia dikerjakan. Nah, jadi dia ingat pas 5 rakaat itu sudah baca Fatihah setengah itu Terus karena sudah Fatihah itu sudah masuk dah. Ya jangan duduk lagi. Ya udah batal. Teruskan nanti sujud sahwi. Dia bilang enggak batal juga tuh Ustaz, tambah sikok lagi. 6 jadinya. Botak kau. Tidak boleh main-main tuh salat. Tapi kalau sudah masuk Fatihah itu masuk yang sudah rukun yang lain. Ya. Nah, itu saja. Itu kan tadi contohnya itu yang kau tanya tadi sebetulnya. Ya. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Rasulullah pernah terjadi begitu Nabi. Ya. Itu aja. Kenapa lagi? Kalau ada makmum itu masuk gitu, dia kan kurang 1 sudah salah, kita suruh gitu ya kurang 1 gitu, apa itu sudah Apanya tadi? dia kan masuk nih kurang 1 dia sudah salah gitu dia. Ikut salam juga. Iya. Sama-sama. Kasih sama lagi tuh dia kurang. Woi, kau kurang ya? Nah, aku ikut kau katanya. Paham. Ya, payah kadang begini ya. Ya, ini masalah-masalah timbul tersebut itu. Baik. Itu aja. Tengok aja lah gaya-gayanya. Ada kita ini bukan masalah itu, memang sengaja yang gitu dah ya. Ya, payahlah sudah. Ngajak apa? Yang jadi imam sering aja gitu kayaknya. Tak mempan ditegur, kasih bom tuh lah. Kurang apa lagi dah? Ngajak apa? Biarlah kita mau ikut ya, kita dapat pahala sudah mengingatkan. Itu sajalah. Tidak mudah jadi imam itu sebetulnya. Tidak mudah sebetulnya. Ya, atau kalau orang nunjuk biarlah. Berarti kan terbuka hati, Allah memberikan suatu kesempatan. Tapi kalau kita minta tunjuk, aku jadi imam deh. Itu yang balak tuh. Aku jadi khatib ya. Kan ada lucu dah orang penceramah. Saya jadi penceramah di masjid kau ya, malam maulid nih. Karena itu lucu namanya, hati-hati yang balak begitu. Ada yang begitu orang. Saya dimasukkan di situ ya nanti ya. Ada orang begitu, tadi masukkan marah dia. Apa kurangnya aku nih katanya. Kurang adab bilang kau tuh. Kurang adab. Itu aja. Ya tak minta tunjuk. Ya, itu aja lah. Pada malu, masalah nih, masalah besar. Mana ada penceramah minta tunjuk. Kadang-kadang dia tunjuk juga dia memikir-mikir, yang lain aja lah. Nah, gitu. Paham enggak itu orang itu saja ya. Kenapa itu terus? Nah, ceramah sendiri ya di masjid nih. Ya, tadi buka suara si Abdul Samad tadi. Kenapa kasetnya? Abdul Basir Abdul Samad tadi aku dengar suara. Nah, acara apa masjid ini orang biasanya ada acara tuh dia kalau itu. Ya, kan ayam nampaknya. Mahal ayam sekarang. Ya, kenapa? Jadi ini saya ada dengar katanya kalau biasanya kan kalau kita nak mengirimkan bacaan terhadap Ustaz, terutama orang tua kita Ustaz sudah meninggal, dia tidak perlu disebutkan namanya kalau anaknya Ustaz. Katanya kalau anaknya berbuat baik, dia mengerjakan ibadah, otomatis akan mengalir ke orang tua. Baik. Tidak perlu disebut namanya katanya Ustaz. Betul lah itu. Sudah dijawab. Iyalah betul lah itu sudah dijawab. Tidak usah dijawab lagi. Iyalah betul lah itu. Kalau sebaliknya cuma Ustaz, anaknya berbuat maksiat. Kalau sebaliknya kalau sudah orang tuanya ngajarkan itu hal haram itu tidak kenal lagi orang tuanya, anaknya kena.
Tapi kalau tidak pernah diajarkan, kena bantai lah bapak emak juga. Itu bahasanya. Itu saja. Ya. Sebagian dari jawab sama dia, lagi belum. Itu aja. Ya, dosa dipanggil jawab kan, itu jawabannya, rekamlah itu. Ya. Kenapa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Masalah lagi? Masalah terus kita nih. Iya, masalah terus. Ya. Jika berdiri itu ya. Ya. Wa qala mas'alatun, jika berdiri makmum meninggalkan tahiyat awal padahal imamnya duduk membaca tahiyat awal, maka ditilik jika ada ia berdiri karena lupanya. Ini adalah kebilangan perdiriannya itu tadi, maka wajiblah atas kembali mengikut imamnya. Ya, tidak sengaja ya kepada duduk, karena jika tiada kembali ia dengan disengajanya lagi tahu akan haramnya, nah ikut imam batallah sembahyangnya. Apa sunnah? Karena imam itu diikut. Aku tadi imam sembahyang di Nur Iman, mataku melek gitu. Ada budak-budak 3 orang, bukan budak-budak, jadi bilang kau sembahyang di depan imam di ujung sana. Aku nengok, macam mana negur ya, sudah sembahyang assalamualaikum. Itu bertiga. Aku sembahyang tadi kan yang imam kan di situ deh, sekilan mungkin lebihnya, kacau bilang ujung itu. Nah itu aku nak nengok macam mana ya negur. Ya, tidak mungkin kan jadi khatib kan, oi sini, tidak mungkin kan. Nah itu tadi. Dan kali nanti ketegur di depankan dikit apa namanya ini, sejadah imam tuh. Aku sih ya Allah. Nah kalau ke masjid mana kemana, masjid ke situ juga tuh jauh misalnya itu sama rata dengan imam. Nah tadi lebih tadi. Lebih aku bilang. Tapi sudah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak. 3 orang tuh. Remaja lah ya, yang budak-budak. Ya macam sinilah, cuma. Macam sembajar nih bilang. Itu. Aduh, anak siapa tak tahu itu. Kenapa? Ya Allah. Jadi imam tuh mesti perhatian, kita tengok kiri kan, si anu, mesti diperhatikan walaupun itu tadi, ingatkan kembali ya. Kenapa ada juga nih? Habis sujud itu jalan sami Allah liman hamidah. Kenapa deh? Saya bilang sami Allah liman hamidah. Habis sujud itu. Ingat budak tuh dah. Ya. Ya memang orang tua itu budak juga dulu. Ya, sami Allah liman hamidah. Jangan hamidah ya tak? Ada lagu hamidah ada kan? Ya Hamidah ana bahibbik. Nah gitu ada nyanyi, rupamu cantik. Ya gitu ada lagunya. Ya, bukan lagu Mustafa, ada lagu Mustafa. Ya. Kepalanya apa? Dia bilang ada juga. Itu aja lah. Ada orang kadang ingat sendiri itu ya. Biasa aja lah. Karena salat itu bisa menjadikan begitu. Jadi SAW bilang, aku salat itu idolaku. Nah, kalau kita idolaku siapa? Ya Ronaldo. Ya. Ada Ronaldo itu kan? Idolaku siapa ya? Justin Bieber ya. Iyalah, Hasanah tahu. Ini ketika kalau direkam kalau rumah akan marahin dia. Nambah namanya dia. Ya, Rasulullah menjadikan idolaku ketika apa? Aku idolaku adalah as-shalah karena bisa lalu. Kita kan tidak. Ajalu as-salati apa qurratu aini fis shalah. Aku jadikan sebagaimana idolaku tuh. Idolaku adalah salat. Kalau kita idolaku siapa? Syanu. Ini tidak idola itu as-shalah. Itu aja lah ya. Kenapa lagi? Kalau perintah imam saat dia maju itu dia bilang sahur juga di momen saat ini apa kita rapat bedanya? Ada sebagian imam mungkin di rumah langsung mengatakan sahur sebelum waktu. Tengok keadaan. Kalau sekarang covid tak usah. Baca kalau binas, malikin nas, ilahin nas. Kalau kita ikut hantu kau, gitu pasti. Itu antisipasi namanya. Saya gitu aja kalau binas, malikin nas, ilahin aku itu. Itu kalau tak ikut hantu kau. Ya. Kita bilang sawu subuhakum la takhtalifu, jangan baca itu, rapatkan sapnya. Sabang itu bahaya kalau sudah rapat deh. Sekarang orang sudah jaga jarak. Ya, itu sajalah. Kalau baca ta'wiz saja sudah ya, kalau tak ikut hantu kau gitu. Itu harus gitu masalahnya. Itu saja. Imam tuh mesti paham keadaan makmum itu. Yang panjang-panjang ayat bengong orang.
dikirakan baca itu dengan sesuaikan dengan yang dibaca, sikit-sikit itu aja pelajaran sebenarnya, bukan tak boleh yang lain ya, bukan macam betul lah yang sunnah itu pertama sabis marika al-hatil ini karena isya bantai sabis marika al-hatil lagunya ada kan, ada sabis sama halata kaca. Nah ini terbalik bacanya nih, orang baca Jumat cuma dia baca malam, bukan makruh tidak, cuma tidak kedengaran gayanya itu aja ya. Maksudnya kan ngajari orang-orang ini supaya gini nanti aku baca, kau belajar itu dengan tidak langsung. Nah begini kau ya musabakah itu aja ya. Jangan terlalu monopoli lah, tak cantik monopoli itu. Kalau kita monopoli kecuali ditunjuk. Kalau kita minta pergi dewek itu kan, nah kalau mudah-mudahan bisa maju lah kalau bilang enak tak asal ya, beri kesempatan. Tahu kan burung perkutut itu tahu harganya kecuali berbunyi, betul? Kalau burung kau tak tahu kecuali berbunyi, betul tak? Tahu harganya. Kalau burung perkutut tak tahu kita harganya kecuali berbunyi. Kalau burung kau tak tahu harganya kecuali berbunyi. Senyum dia. Tak apalah itu, tak nyenggung memang ya. Sampai kemana tadi? Ayo baca. Beb. Bingung dia. Ya, baru datang soalnya. Apa sayang? Ayo baca. Buat baca nak. Ya baca tuh. Coba. Ayo baca tuh, kacamata tak bawa dia. Pandai dia, pandai. Ayo baca mana? Jika Dan jika ada berdirinya makmum itu dengan disengajanya, niscaya disunatkan baginya makmum kembali mengikuti imamnya. Terus. Dan jika ingat imam Atau yang sembahyang seorang dirinya akan meninggalkan tahiyat awal dahulu daripada berdiri betul, disunatkan baginya kembali kepada duduk membaca tahiyat karena ia belum masuk mengerjakan rukun. Dan sujud sahwi ia jika ada permulaan kembalinya itu terhampir kepada berdiri, karena menyengaja memperbuat yang demikian itu membatalkan sembahyang. Bersalahan jika ada permulaan kembalinya itu terhampir kepada duduk atau bersamaan hampirnya kepada berdiri dan duduk, maka tiadalah sujud sahwi, karena menyengaja memperbuat yang demikian itu tiada membatalkan sembahyang. Dan jikalau meninggalkan imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal dengan disengajanya, kemudian maka jika kembali ia kepada duduk dengan disengajanya, lagi tahu ia akan haramnya, batallah sembahyangnya. Jika ada permulaan kembalinya itu terhampir kepada berdiri, dan jika ada ia terhampir kepada duduk atau bersamaan hampirnya kepada duduk dan berdiri, maka tiadalah batal sembahyangnya. Mas'alatun, apabila ada seorang tersalah membawa tahiyat awal seperti dibawanya akan dia pada rakaat yang lain daripada tempatnya, maka wajiblah segera ia berdiri kemudian maka hendaklah ia sujud sahwi dahulu daripada salamnya. Dan jika disengajanya akan tahiyat yang salah itu dan disempurnakannya akan dia serta tahu ia akan haramnya, maka batallah sembahyangnya. Ini tadi ya. Kenapa dia mau tanya? Ya. Terus baca. Kau baca nak. Buka masker, tidak kedengaran suara kau. Ali imam yang kedua pula ngong. Ya, buka maskernya ya. Dan demikian lagi, kalau lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan kunut, maka ingat ia akan dia kemudian daripada hantarkan dahinya pada tempat sujud, janganlah ia kembali berdiri membaca kunut karena ia sudah masuk kepada mengerjakan fardu. Maka jika kembali ia kepada berdiri dengan disengaja lagi tahu ia akan haramnya, batallah sembahyangnya. Jika kembali ia kepadanya karena lupanya atau jahilnya akan haramnya, maka tiadalah batal sembahyangnya, tetapi wajib atasnya
Ya, apabila ia ingat ingat atau tahu akan haramnya, dan jika ingat ia akan kunut dahulu daripada menghantarkan dahinya. Ya. kepada tempatnya sujud. Sunnah baginya kembali berdiri karena membaca kunut, dan sujud sahwi ia dahulu daripada Salamnya. Habis selamanya. Jika ada tunduknya. Jika ada tunduknya itu terhampir kepada had itu batas. Had itu bahasa haddun itu batas rukuk ya. Batas rukuk, dan jika ada tunduknya, jangan tanduknya. Kan bisa tanduk aja ya. Ya. itu terhampir kepada berdiri atau bersamaan hampirnya kepada keduanya, maka tiadalah sunnah sujud sahwi. Inilah perintah imam dan yang sembahyang seorang dirinya. Adapun makmum, jika imamnya meninggalkan kunut, maka hendaklah ia mengikut dia pada meninggalkan kunut. jangan kunut dewe. Ya. Kata Syekh apa? Terus. Kata Syekh Ibnu Hajar, Tetapi harus bagi makmum di sini tinggal daripada imamnya karena membaca kunut, sekira jangan terkemudian daripadanya dengan dua rukun fi'li. Jadi ada kadang imam itu bisa dia bisa kunut, tapi sekedarnya ada Allah maghfirli ya ghafur, ada kan kunut pendek. Jadi kalau tidak itu silahkan dia ikut saja imam tak berkunut tak kunut juga kalau dia mau berkunut, tapi jangan sampai dua rukun fi'li yang tak lakukan. Ya, imam sujud balik lagi kau masih kunut. Ada kunut pendek kan? Ada yang kunut pendek yang turunnya indah tuh, ada kan? Ya, apa dia baca Allah maghfirli ya ghafur, ada kan? Nah, itu bacaan pendek. Syahdan, jika kembali berdiri imam meninggalkan kunut, kemudian daripada sudah ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, janganlah makmum itu mengikut akan dia. Pada kembali hanya hendaklah ia berniat mufarakah atau menanti dalam sujudnya, tetapi berniat mufarakah itu terlebih baik dari karena kembali imamnya itu jika ia dengan disengajanya lagi tahu akan haramnya, batallah sembahyangnya. Dan jika ada ia dengan lupanya atau dengan jahilnya akan haramnya, maka itu tiada harus si makmum mengikut dia. Dan jika meninggalkan makmum akan kunut lalu ia sujud padahal imamnya lagi dalam membaca kunut, maka ditilik jika ditinggalkannya akan dia dengan lupanya tiadalah kebilangan sujud yang diperbuatnya lagi wajib atas sekembali berdiri mengikut imamnya tuh, walaupun itu kunut ya. Karena jika tiada kembali ia padahal ia tahu akan haramnya lagi disengajanya, niscaya batallah sembahyangnya. Dan jika ditinggalkan oleh makmum akan kunut dengan disengaja, disunatkan baginya kembali berdiri mengikut imamnya. Tuh, tinggal imam di depan itu dia kunut enggak tersebut itu. Jadi kalau kita rakaat kedua kita masuk, kita sudah kunut sama imam, kita ini menyelesaikan salat kita kunut lagi. Jadi dua kali kunutnya kan? Iya, dua kali kunutnya. Tuh masalahnya. Kenapa? Kita dua setiap salat cuma ada dua tasyahud ya. Dia bisa 4 tasyahud. Bisa ada 4 tasyahud. Bisa kan? Bisa tasyahud 4. Kita imam salat maghrib yang kedua ada kedua imam orang tasyahud awal, kamu masuk takbir satu Allahu akbar. Dan dua takbir, satu takbiratul ihram, satu untuk duduk. Tasyahud sama-sama kan? Nah, belum hitung tasyahud sudah 1 kali. Pas imam berdiri ikut juga berdiri. Satu salam kan? Rakaat ketiga ada imam tuh. Kita berapa tasyahud dah? 2. Berarti kita baru 1 rakaat. Imam assalamualaikum kita tegak. 1 rakaat lagi kan? Tasyahud apa kita tuh? Tasyahud awal. Berarti sudah 3 tasyahud. Bisa 4 kan? Itu cuma di salat maghrib yang bisa. Ya, walaupun 3 rakaat tapi bisa 4 tasyahud.
Ya, itu kadang hal-hal bukan teka-teki itu bisa terjadi. Baik. Kenapa? Aha. Subuh kita terlambat 1 rakaat, dan ketika itu sudah masuk di rakaat kedua dari jemaah kunut. Nah, untuk kita menyambung rakaat kita yang 1 kali tertinggal itu kunut lagi tidak? Iya, sunnah kunut lagi. Oh, kunut lagi. Ya, tapi itu yang di Brahma tidak dihitung, cuma ikut ngaminkan aja. Karena kalau indana Syafi'i kita dituntut kunut itu karena masa ab'ad, masalahnya ada sunnah muakkadah. Ya, dituntut, di lain tidak. Itu aja ya. Kalau yang kunut dibilang salah cuma bagus, yang tak kunut tak salah, yang keliru tak sembahyang subuh. Nah, itu aja udah beres ya. Karena meramai. Ikut aja imam dia. Oh, ini tak kunutan, ini kunutan. Jadi kita hati-hati ya. Baik. Kemana kita? Ada deh. Terus. Mas'alatun lagi. Mas'alatun tiada batal tuh ya. Mas'alatun tiada batal sembahyang jika syak iya kemudian daripada salam. Udah salam baru ragu ya. Pada meninggalkan suatu rukun daripada segala rukun sembahyang melainkan jika syak iya pada niat takbiratul ihram, maka batallah sembahyangnya dan wajib atasnya mengulangi sembahyangnya. Dalam lama duduk apa itu sembahyang 2 atau 3? Ada ngopi. Udahlah, itu hitung gula ya. Gitu ya, itu bukan ragu lagi ya. Sengaja itu tidak, cuma ingat ketika itu ya. Dan demikian lagi jika syak iya, adakah ia berniat fardu atau berniat sunnah, atau adakah ia sembahyang atau tiada, maka batallah sembahyangnya tuh ya. Tidak boleh gitu ya. Waqala dan demikian lagi jikalau syak iya kemudian daripada salam pada niat qudwah mengikut qudwah itu mengikut imam qudwatan ya, pada lain daripada Jum'ah, maka tiadalah batal sembahyang dengan dia dan hanya saja tiada memberi mudarat syak kemudian daripada selesai apa tuh puasa ya. Apa nih pada niatnya karena masyakkah mengkembali padanya, dan lagi karena bahwasanya dimaafkan pada niat puasa barang yang tiada dimaafkan pada niat sembahyang. Ada tuh. Jadi gini, kalau orang sembahyang sunat tak berniat tak sah ya. Jadi kalau puasa sunnah beda, niat nanti aja lah. Nah pagi dia baru nih boleh. Jadi kalau Jumat tidak bisa, mesti qudwah. Usalli fardhu jum'ati salah rakaatin ya. 3 atau 2? Jumat. 3 dah. Jumat itu 3. Iya, 3 dah. 3 atau 2? 4 ya? 2. Kau berapa? Yakin enggak kau 2? Tuh ya. Nanya dia. Bilang makmuman, imam bilang imaman, tidak boleh bilang ya. Kata imam juga mesti bilang imaman. Ada 4 salat yang mesti berniat itu imam dan makmuman. Itu Jumat diantara. Nah kalau salat lain tidak masalah dia ya, tidak bilang imaman maghrib ya, tapi kalau Jumat mesti. Tuh aja ya. Ada 3 lagi itu syaratnya ada. Putri Indah tuh ada kan, dibolak-balik tuh kitab tuh ya, tapi baca yang bolak-balik. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Masalah tuh. Bisa tak kalau orang yang katakanlah yang mungkin sering lupa-lupa itu, artinya mungkin dia dalam sholatnya tidak khusyuk juga gitu, artinya selalu lupa gitu kan? Bagaimana khusyuk lupa sudah? Saat rakaatnya atau ingatnya 2, 3, mungkin menghayal tadi dia. Ini hebatnya. Mana bisa khusyuk orang sudah lupa. Ya orang yang apa Allah berkata wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu tadi Allah sudah bilang. Ya, kalau betul syarat itu mungkin ada kehusyukan, tapi kalau dia lupa tidak bisa khusyuk. Orang namanya lupa mughafilin. Itu penting baca kitab Tanbih Lughafilin, mengingatkan orang yang lupa-lupa. Ya, itu saja. Ya.
Ya kalau lupa tuh was-was, makanya setiap kita mengingatkan baca ta'widzan. Kalau apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Itu obat yang paling mujarab itu buat was-was. Itu aja. 2-3 itu biasa terasa ya. Tapi kalau tiap hari begitu tak tahulah. Penting diperiksa tuh otak. Ya. Aha. Bagaimana kalau dia yang jadi satu masalah tubuh Ustaz? Saya ada baca katanya yang penting dia tidak mendengar bau dan tidak mendengar bunyi katanya Ustaz. Bau bisa didengar ya? Gitu. Artinya tidak mencium bau dan bunyi. Oh. Artinya tidak membatalkan itu dengar. Ya. Dia ada sak jadi Ustaz. Dia kayak tak selalu dari gitu. Kemudian timbul lagi itu keyakinan apakah bisa balik gitu? Bisa aja. Karena orang tuh bisa namanya yakinan, dhannan, syakkan, wahman. Itu 4 macam, bisa. Ya, karena utak-atik bisa. Karena jiwa orang tuh begitu. Itu saja masalah. Ya, bisa. Itu. Tinggal kitanya aja lagi. Ya, was-was. Bisa. Itu saja. Jadi was-was itu dilawan. Kalau dilawan tidak bisa dilawan terus. Wudhu itu sering orang pada wudhu diganggu terus. Ada syaitan di wudhu itu. Namanya walahan. Diganggu ketika wudhu. Nah sebayang gitu juga. Nah alat kemaluan kau tuh, oi. Ada yang ganggu tuh. Sedang membayang kajung. Nah, ya enggak kau? Dah ya. Nah, iya ada dia ganggu. Perempuan ada juga. Babul Jannah, Miftahul Jannah tuh ada. Tapi Babul Jannah masjid, Miftahul Jannah misalnya ya ada dia. Itu memang ada di situ dia. Makanya dia semua tuh ada di situ mengganggu. Nah, tinggal kita aja lagi. Makanya ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu semua bilang kita bilang semua. Kita masuk WC aja baca a'udzu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'u. Coba masuk WC itu. Ya, itu aja. Obatnya. Tuh. Sampai di situ dulu. 2-3. Maghrib nih 2-3. Lupa pula 2 kan? 2 kan maghrib nih. Jumat 3 kan? Iyalah. Iyalah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. ومن تشفي اشفنا يا الله شفاء لا يا رحمة سلمنا ومحفظنا وعلى نبي يا الله صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم